Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan semua teman-teman saya yang ada di Zoom meeting. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa salawat serta selalu curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 10 terdiri dari saya, Angela Pratama sebagai moderator, Nurul sebagai presentator pertama, Indra sebagai presentator kedua, dan Dimas sebagai presentator yang ketiga. Pada hari ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu alat pendidikan. Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan seseorang, yang mana hasil dari pendidikan itu sendiri dijadikan sebagai bekal dalam hidup dan kehidupan baik secara individu maupun sosial. Suatu pendidikan dapat berlangsung dengan baik, perlu adanya sarana maupun prasarana yang menunjang baik itu pendidikan yang bersifat formal maupun non-formal. Dalam setiap situasi pendidikan yang tengah berlangsung, diperlukan alat-alat pendidikan. Alat pendidikan merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan demi mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita simak dengan seksama penjelasan pertama yang akan disampaikan oleh presentator pertama kita. Kepada Nurul, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baik, teman-teman yang berbahagia, boleh di next slide terlebih dahulu. Layaknya sebuah alat dalam kehidupan manusia, pada umumnya, fungsi dan peranannya adalah membantu seseorang mencapai tujuan. Demikian juga dengan pendidikan. Yang dikatakan alat dalam pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan oleh pendidik untuk memudahkan kepada pencapaian tujuan pendidikan. Teman-teman yang berbahagia, dalam dunia pendidikan dikenal dua jenis alat pendidikan, yaitu yang bersifat kebendaan dan normatif. Boleh di next slide. Teman-teman yang saya hormati, alat pendidikan yang bersifat kerohanian atau normatif ini artinya ketika alat ini dimanfaatkan, maka akan terjadi proses pembelajaran yang dapat menyentuh aspek psikologi siswa, di mana pendidik memiliki kepedulian terhadap perilaku yang akan diperlihatkan siswa. Kepedulian yang diperlihatkan oleh pendidik ini biasanya berupa pesan-pesan moral yang disampaikan dan diingatkan kepada peserta didik melalui nasihat, anjuran, dan contoh yang dimodelkan oleh pendidik. Jika siswa menunjukkan perilaku yang sesuai dengan harapan, maka pendidik perlu memberikan penguatan yang membesarkan peserta didik yang pada gilirannya dapat memotivasi mereka untuk lebih berprestasi. Namun, sebaliknya, jika peserta didik menunjukkan sinyal perilaku di luar norma yang diharapkan, maka kita sebagai calon pendidik atau pendidik harus mengingatkan bahwa mereka sudah melakukan hal yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan tindakannya. Lalu, hal apa sih yang harus dilakukan oleh pendidik? Nah, disinilah teman-teman alat pendidikan bekerja, di mana pendidik bisa memberikan peringatan, tindakan tegas, ataupun hukuman. Namun, hukuman yang diberikan harus berada dalam tataran edukatif ya teman-teman. Artinya, hukuman harus dapat menyadarkan siswa bahwa mereka telah keliru dan dapat mendatangkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Sehingga selanjutnya dapat menimbulkan efek jerah. Hukuman atau dalam istilah lain tindakan tegas yang mendidik oleh pendidik harus didasari oleh kasih sayang kepada peserta didiknya. Kasih sayang ini dimanifestasikan melalui komunikasi dan perlakuan yang bernuansa kelembutan, kasih sayang, dan kelembutan itu harus berada dalam satu paket yang mewarnai situasi pendidikan. Baik, teman-teman yang berbahagia, di samping penggunaan alat pendidikan yang bersifat kerohanian atau normatif ini, yang tak kalah pentingnya adalah penggunaan alat pendidikan bersifat kebendaan, atau yang biasa disebut dengan alat bantu pendidikan, atau media pendidik.
Digunakannya media dalam pendidikan bertujuan untuk membantu pendidik mengkonkretkan atau merealisasikan isi pesan pembelajaran yang disampaikan. Banyak macamnya media pembelajaran yang dapat dipilih, dibuat, dan digunakan. Mulai yang bersifat sederhana sampai yang lebih canggih atau yang bersifat kompleks, atau yang biasa dikenal dengan multimedia. Hal ini sesuai dengan Edgar Bell yang mengamanatkan bahwa sumber belajar yang baik itu adalah yang dapat menimbulkan pengalaman konkret bagi siswanya. Artinya, sejauh pendidik dapat menghadirkan benda atau keadaan yang sesungguhnya dari materi yang dibahas, maka hal itulah yang diprioritaskan terlebih dahulu. Karena peserta didik akan mendapatkan pengalaman yang lebih konkret, nyata, dan bermakna. Misalnya, jika pendidik membahas materi tentang bagian-bagian bunga, maka akan lebih baik digunakan bunga yang sesungguhnya daripada menggunakan gambar atau model bunga. Walaupun bunga asli yang digunakan ini bagian-bagiannya ada yang digigit ulat, ada yang menguning, namun hal itu akan menjadi lebih menarik dan memberikan pengalaman nyata bagi peserta didik bila dibandingkan jika mengamati bunga tiruan atau bunga imitasi. Teman-teman yang berbahagia, berdasarkan uraian yang tadi sudah saya paparkan, maka sudah jelas ada aspek yang harus dipertimbangkan dalam memilih dan menggunakan alat pendidikan. Di antaranya adalah tadi ada tujuan pendidik yang hendak dicapai, alat pendidikan yang tersedia, pendidik yang menggunakannya, dan anak didik yang akan dikenai tindakan. Baik, teman-teman, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Nurul atas penjelasannya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan presentator kedua, yaitu Indra, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan waktunya. Sini saya akan memaparkan materi tentang faktor pendidikan. Nah, faktor pendidikan yaitu suatu tindakan perbuatan atau situasi yang tidak disengaja diadakan oleh orang dewasa, yaitu pendidik, untuk mencapai tujuan pendidikan, tetapi berakibat anak sampai pada hasil yang sama dengan apa yang diharapkan atau sama dengan tujuan pendidikan. Lebih tepatnya, ketika seorang guru selalu berpakaian bersih dan rapi sewaktu mengajar, hanya karena kebiasaannya dan tidak sengaja berniat untuk atau bertujuan untuk memberikan teladan kepada para siswanya dalam hal kebersihan dan kerapihan, maka situasi atau perbuatan guru tersebut bukanlah alat pendidikan, melainkan faktor pendidikan. Nah, dapat kita gambarkan ya bahwa faktor pendidikan itu perbuatan yang tidak disengaja tapi berakibat gitu pada siswanya dan mencapai tujuan. Boleh di next slide. Nah, menurut NIPL 1980 ada 4 aspek yang harus dipertimbangkan dalam memilih dan menggunakan alat pendidikan. Keempat aspek itu sebagai berikut. 1. Tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Tujuan pendidikan menjadi pedoman dalam rangka menetapkan isi pendidikan, cara-cara mendidik atau metode pendidikan, alat pendidikan, dan menjadi tolak ukur dalam rangka melakukan evaluasi terhadap hasil pendidikan. Yang kedua, alat pendidikan yang tersedia, yaitu harus memperhitungkan karakteristik pendidik yang akan menggunakannya dan anak didik yang akan diberi tindakannya dengan alat pendidikan tersebut. Boleh di next slide. Nah, yang ketiga, pendidik yang akan menggunakannya. Pendidik jangan memilih dan menggunakan alat pendidikan yang tidak sesuai dengan karakteristik pribadinya, karena akan dipandang sebelah mata oleh muridnya. Jikalau pendidik misalnya datangnya selalu kesiangan, maka akan pandang sebelah mata dan tidak ada implikasinya terhadap siswa.
Selanjutnya, anak didik yang dikenai tindakan. Pendidik harus mengetahui dan mempertimbangkan alat pendidikan mana yang cocok digunakan untuk anak didiknya, serta dapat mempertimbangkan berbagai kemungkinan efek positif dan negatif yang mungkin terjadi pada anak didik. Apabila suatu alat pendidikan digunakan, pilih dan gunakan alat pendidikan yang tepat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Selanjutnya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Indra atas penjelasan dari faktor pendidikan. Untuk melengkapi pembahasan tentang alat pendidikan, kita akan mengetahui tentang macam-macam alat pendidikan dan manfaat alat pendidikan yang akan dijelaskan oleh presentator ketiga, yaitu Dimas. Saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang macam-macam alat pendidikan. Dalam macam alat pendidikan ada dua jenis, yaitu secara fisik dan juga secara non fisik. Secara fisik ini merupakan suatu perangkat keras yang bisa diubah menjadi perangkat lunak atau software. Dalam rangka kegiatan pendidikan ada beberapa alat yang dapat digunakan, mulai dari yang paling sederhana sampai ke paling canggih. Adapun beberapa alat pendidikan yang berupa benda secara fisik, yaitu next slide. Itu ada papan tulis. Papan tulis digunakan hampir setiap ruangan. Papan tulis biasanya terbuat dari papan biasa, triplets ataupun slides. Papan tulis ini sangat baik digunakan untuk membuat tulisan, gambar, grafik maupun sebagainya. Next slide. Kemudian selanjutnya ada bulletin board dan display. Alat ini biasanya dibuat secara khusus dan digunakan untuk mempertontonkan pekerjaan siswa, gambar-gambar, badan poster, atau objek berdimensi lainnya. Bulletin board dan display mempunyai nilai tertentu, seperti dapat mempertontonkan gambar-gambar khusus yang menunjukkan benda, poster, dan karya kelas lainnya. Next slide. Kemudian selanjutnya ada slide dan film strip. Slide dan film strip ini merupakan gambar yang diproyeksikan, dapat dilihat dan mudah dioperasikan. Di sekolah-sekolah tradisional hampir tak pernah digunakan karena slide dan film strip ini masyarakat membutuhkan sumber tenaga listrik dan juga perangkat keras. Next. Kemudian yang selanjutnya ada gambar dan ilustrasi fotografi. Gambar ini diproyeksikan terdapat di sekitar dan juga relatif mudah diperoleh untuk ditunjukkan kepada anak karena gambar ilustrasi fotografi yang berwarna lebih menarik. Arti dari sebuah gambar ditentukan oleh persepsi masing-masing. Gambar ilustrasi fotografi mempunyai nilai tertentu yang bersifat konkret, tak terlalu terbatas pada ruang dan waktu, membantu memperjelas masalah, membantu kelemahan indera, mudah didapat, relatif mudah di samping, dan juga mudah digunakan. Next slide. Kemudian alat yang selanjutnya yaitu ada radio pendidikan. Radio adalah alat elektronik yang muncul dan dari hasil teknologi komunikasi. Melalui alat ini, orang-orang dapat mendengar siaran dari berbagai penjuru dan peristiwa. Radio pendidikan biasanya tidak dipergunakan penuh langsung untuk tujuan pendidikan. Next slide. Televisi pendidikan. Televisi adalah media elektronik yang berfungsi menyebarkan gambar dan diikuti oleh suatu tertentu. Pada dasarnya, sama dengan gambar hidup bersuara. Televisi pendidikan dianggap barang mewah karena sulit dijangkau. Next slide. Kemudian alat yang selanjutnya itu ada peta dan globe. Peta adalah penyajian visual dari muka bumi, sedangkan globe adalah bola bumi atau modelnya.
Peta dan globe berbeda secara gradual, akan tetapi saling melengkapi. Next. Kemudian alat yang terakhir ada buku pelajaran. Buku pelajaran merupakan alat pelajaran yang paling populer dan banyak digunakan di tengah-tengah penggunaan alat pelajaran lainnya. Next. Kemudian jenis alat yang kedua yaitu secara non-fisik. Alat-alat yang dapat digolongkan keadaan non-fisik adalah suasana atau situasi yang timbul dengan sendirinya atau diciptakan dan diharapkan mampu memperlancar proses pendidikan. Next slide. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada manfaat alat pendidikan. Di sini ada 4 manfaat alat pendidikan. Yang pertama, pelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Kemudian, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pendidikan lebih baik. Kemudian yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajar untuk setiap jam pelajarannya. Kemudian yang terakhir, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lainnya, seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan juga lainnya. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Dimas atas penjelasannya. Baiklah teman-teman, kita sudah mendengarkan penjelasan tentang alat pendidikan dari ketiga presentator tadi. Agar pengetahuan kita tidak berhenti di sini saja, saya akan membuka sesi diskusi yang mana kalian bisa menanyakan atau memberikan tanggapan terkait materi alat pendidikan. Jika ada yang ditanyakan, boleh raise hand. Oke, Sophie, boleh dipersilakan untuk menanya. Ya, terima kasih moderator. Jadi tadi itu ada pembahasan tentang yang pemilihan dan penggunaan alat pendidikan gitu kan. Jadi sebelum memilih alat pendidikan itu kita harus mengetahui yang ada yang tujuan itu, terus ada ketersediaan, habis itu penggunaan alat pendidik sama anak didik yang dikenai tindakannya gitu kan. Nah, terus di sini aku mau nanya yang bagian
ketersediaan alat pendidikan. Jadi kan alat pendidikan itu dipilih dan digunakan dengan mempertimbangkan karakteristik pendidik dan anak didik gitu. Nah, di situ aku masih bingung gimana nyamainnya gitu antara adanya alat pendidikan dengan karakteristik pendidik dan anak didiknya. Kan ini contohnya tuh kayak yang ada perintah, ada larangan dan sebagainya. Kayak gitu. Ya, makasih Sofi. Kita tampung dulu ya pertanyaannya buat didiskusiin dulu. Terima kasih. Angel, izin bertanya. Oh ya, ada, boleh silakan. Ya, kan ada tuh alat bantu pendidikan ya. Nah, kayak golongan labcom, terus kayak lab-lab yang lainnya gitu. Yang ini saya tanyakan tuh kenapa masih ada gitu. Kenapa sekolah-sekolah yang kadang merasa alat itu tuh kalau misalkan dipakai gitu takut cepat rusak. Terus kalau misalkan ini tuh malah justru alat-alat tersebut tuh didiemin gitu, karena biar nggak cepat rusak katanya kalau dipakai itu akan rusak. Nah, menurut kalian, pendapat kalian itu gimana? Lebih baiknya, maksudnya sekolah yang kayak gitu tuh. Baik, ada, kita tampung dulu pertanyaannya ya. Iya.
Izin menjawab pertanyaan dari Ade ya. Tadi pertanyaannya kan apa? Di sekolah kan ada alat bantu pendidikan kayak lab komputer, terus pasti apa ya? Ada sekolah yang ragu untuk mempergunakan alat tersebut karena takut rusak ya. Menurut saya kita kan sebagai siswa itu berhak itu menggunakan sarana prasarana yang ada di sekolah gitu. Kan kita juga bayar ya kali gitu nggak pakai alat prasarana dan sarana yang ada di sekolah gitu. Kalau gitu ya mending nggak apa-apa gitu kalau nggak boleh pakai situ terus kita bawa alat sendiri di rumah asalkan sekolah itu gratis gitu. Terus ya semisalnya nggak dipakai ya itu buat apa gitu alat mau simpen aja gitu mau jadiin fosil apa ya kan misalnya aja nih contohnya bola basket ya dulu kan pernah gitu ngejaga apa namanya kayak bola-bola gitu sama guru itu kalau mau pakai bola itu nggak dibolehin kalau mau pakai bola yang baru harus pakai bola yang lama itu juga jelek udah pada benjol lagi gitu. Terus sampai sekarang bolanya juga masih simpen aja nggak tahu buat apa gitu mau buat apa jangan apa mau buat fosil ya kayak ya kita kan udah bayar gitu kan ya masa didiamin aja alat-alat kayak gitu. Ya mungkin itu sih itu kayaknya bukan jawaban keluh kesah sih. Oke, terima kasih kepada Dimas. Apakah Ade sudah terjawab? Ya mungkin barangkali ada yang mau nambahin silakan itu tambahin aja. Mau nanya pertanyaannya apa gitu? Ade tadi nanya apa, Dek? Ade tadi nanya sekolah itu kan ada alat bantu pendidikan kayak lab komputer dan lain-lain. Kenapa masih banyak sekolah yang ragu untuk menggunakan alat tersebut dengan alasan takut rusak? Menurut kalian bagaimana? Ya izin nambahin. Kita kan udah belajar gitu ya mengenai media pendidikan, alat bantu pendidikan, ada media pembelajaran. Nah di dalamnya itu kan pasti ada pemeliharaan media gitu. Pemeliharaan media ini pasti setiap sekolah, setiap universitas kalau punya alat bantu pendidikan kayak lab komputer, terus kalau kita kayak kita gitu misalnya Infocus, terus media kayak apa itu yang layarnya itu kan pasti setiap instansi pendidikan itu pasti takut rusak gitu. Nah itu tuh berarti kalau misalnya udah tahu takut rusak gitu, berbagai macam prediksi mengenai pemeliharaan medianya, berarti kalau misalnya takut rusak ya harus dipelihara dengan baik gitu. Jangan sampai uh, sekolah sekolah punya media gitu tapi nggak dipakai karena takut rusak, ya sama aja kalau misalnya didiamin juga gitu, sama-sama rusak, nggak akan berfungsi juga. Jadi kalau misalnya setiap sekolah masih ada yang ragu untuk menggunakan alat tersebut dengan alasan takut rusak gitu, ya sering-sering dipakai gitu supaya kinerja dari alat-alat pendidikannya itu lebih kuat gitu. Jadi nanti kelihatan kalau misalnya ada kendala gitu dari alat-alat bantu pendidikannya, misalnya nanti udah dipakai berapa lama gitu tiba-tiba rusak gitu. Nah itu tuh kan bisa diperbaiki. Jadi jangan sampai takut karena rusak, karena ini itu alat bantu pendidikan adalah salah satu sarana yang menjadi apa ya, penunjang gitu untuk tercapainya tujuan pendidikan, untuk mempermudah uh, peserta didik itu dalam memahami pelajaran gitu. Terima kasih.
Terima kasih Dito atas penambahannya. Moderator izin masuk. Iya, Surya. Mau apa namanya? Sedikit memberikan pandangan, mungkin sedikit berbeda dengan pendapat teman-teman kayak Dimas dan Dito tadi. Menurut saya apa namanya, kalau sekolah ragu dalam menggunakan, bisa saja ya sekolahnya tuh mungkin di sana kan sekolah yang masih apa namanya, tenaga pendidiknya tuh bisa dibilang sumber dayanya kurang. Jadi untuk pengawasan dalam penggunaan alat-alat bantu pendidikan tuh mungkin masih beberapa sekolah tuh ada yang kurang mampu gitu loh dalam pengawasan langsungnya. Jadi kalau mau digunain juga, kalau nggak ada yang ngawasin kan nanti kan bahaya juga kalau cuma digunain terus-terusan tanpa ada pengawasan. Terus mungkin buat perawatan juga, mungkin sekolah punya alatnya tapi untuk biaya perawatannya kadang mereka tuh nggak dianggarkan atau gimana. Jadi kayak dalam menggunakannya tuh masih ragu gara-gara mungkin nanti mikirin perawatannya gimana, kalau rusak kan biayanya segini-segini, nambah biaya lagi gitu. Jadi itu juga salah satu faktornya yang menurut saya mungkin membuat sekolah ragu dalam gunain alat bantu pendidikan yang udah difasilitasi oleh negara. Terus juga eh, karakteristik siswa kan beda-beda ya tiap kota, apalagi tiap sekolah juga di kota pasti beda-beda. Contoh di sekolah aku dulu kan siswanya cowok semua. Nah kalau dibebasin menggunakan fasilitas justru malah ngeri gitu loh. Kadang alat yang harusnya digunakan buat A bisa digunakan jadi buat Z gitu. Jadi kayak ngeri aja kalau digunakannya secara ya gitu brutal, ngeri. Jadi ngeri aja gitu kalau digunakan secara terus menerus. Jadi kadang emang ada beberapa sekolah yang apa namanya, ragu dalam menggunakan tuh karena ada alasan-alasan tertentu gitu. Jadi tidak mutlak semua sekolah tuh kayak nggak ngebolehin tuh gara-gara emang apa namanya, takut rusak doang gitu. Terima kasih Hamam sudah menambahkan dari pertanyaan, dari diskusi tadi. Oke, izin masuk moderator. Mau menjawab pertanyaan dari Sophie. Sophie itu tadi tuh bingung di masalah yang membedakan, yang mempertimbangkan alat pendidikan itu, yang alat pendidikan itu harus mempertimbangkan karakteristik pendidik yang akan menggunakannya dan anak didik yang akan dikenai tindakan dengan menggunakan alat pendidikan tersebut. Jadi alat pendidikan hendaknya itu dipilih dan digunakan dengan mempertimbangkan diri pendidik yang akan menggunakannya. Pendidik jangan memilih dan menggunakan alat pendidik yang tidak sesuai dengan karakteristik pribadinya. Andaikan saja pendidik menggunakan larangan atau hukuman, seperti melarang atau menghukum anak didik yang datang terlambat di kelas. Sementara pendidiknya sendiri itu masih sering datang terlambat ke kelas, maka bukankah anak didik akan mendapatkan giliran melarang dan hukum pendidiknya? Seperti itu. Yang kedua, alat pendidikan itu hendaknya dipilih dan digunakan dengan mempertimbangkan anak didik yang akan dikenai alat pendidikan tersebut. Artinya, suatu alat pendidikan hendaknya dipilih dan digunakan dengan mempertimbangkan karakteristik anak didiknya. Pendidik itu perlu bertanya, alat pendidikan mana yang cocok yang digunakan untuk anak didiknya. Selain itu juga mempertimbangkan berbagai kemungkinan efek positif dan efek negatif yang mungkin terjadi pada diri anak didik. Apabila suatu alat pendidikan digunakan, maka pilihlah dan gunakan alat pendidikan yang paling tepat. Seperti itu. Ya, terima kasih Nul. Mau tanya lagi boleh? Enggak.
kan setiap siswa itu punya karakteristik yang berbeda. Nah, terus yang dilakukan oleh pendidik dalam mengadakan sebuah alat pendidikan atau alat bantu pendidikan itu seperti apa gitu agar tetap mencapai tujuan pendidikannya. Gitu. Sebentar ya teman-teman, Nurnya terbental. Mau nambahin lagi boleh? Boleh Dito, dipersilakan. Iya boleh. Oke, tadi tuh kata Sophie, setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda. Apa sih yang harus dilakukan pendidik atau alat pendidikan itu seperti apa? Tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan apabila tiap siswa berbeda karakteristiknya. Pertama, sebagai pendidik itu kan harus mengetahui bagaimana karakteristik dari setiap peserta didik gitu. Tentu yang umumnya gitu yang harus dimiliki oleh peserta didik, oleh pendidik gitu. Sikapnya itu tentu harus ramah gitu terhadap siswa, karena sekarang kan eh, masih tren gitu ya. Waktu aku sekolah juga masih tren kalau ada program sekolah ramah siswa, sekolah ramah lingkungan gitu. Artinya dalam eh, peserta antara pergaulan antar pendidik dengan peserta didik juga harus baik gitu, harus ramah juga pada sisi pendidiknya itu tidak boleh menyalahkan kepada peserta didik gitu mengenai apa yang sebenarnya terjadi jika peserta didik mengalami kesalahan gitu. Juga dalam memotivasinya itu pasti berbeda-beda. Nah, kita itu perlu pendekatan konsultasi dengan peserta didiknya, selalu menawarkan bantuan karena pastinya setiap peserta didik itu kan memerlukan bantuan dari gurunya gitu. Dan juga jadilah guru yang mampu untuk menjadi orang tua pada saat di sekolah sekaligus teman bagi siswanya gitu. Juga memberikan perhatian kepada siswanya itu eh, melakukan hal-hal yang mungkin enggak terlalu besar tapi memberikan kesan gitu, walaupun hal-hal kecil gitu untuk mencapai tujuan pendidikan. Pastikan itu tuh
menjadi suatu pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Itu mungkin bisa jadi salah satu indikator untuk mempermudah tercapainya tujuan pendidikan gitu. Izin menambahkan boleh? Boleh ya, Adek? Ya kan di sini apa sih yang harus dilakukan pendidik atau alat pendidikan, tindakan yang dilakukan capai tujuannya. Jadi mungkin menurut saya pribadi, kalau misalkan di situ kan misalkan udah ada nih alat bantunya, ya udah kita maunya guru tersebut tuh pakai seadanya gitu yang ada di situ. Terus sabari guru tersebut tuh emang ini menganalisis gitu karakteristik siswa yang ada di situ, dan guru yang di situ juga tidak monoton dengan alat-alat yang ada di sekolah tersebut gitu. Jadi mereka juga memakai alat yang ada di sekolah tersebut, terus mereka menganalisis lagi. Setelah itu mereka baru, kalau misalkan sudah tahu nih karakteristik anak peserta didiknya itu seperti apa, baru mereka menciptakan itunya, membuat bagaimana caranya dalam pendidikan itu dapat tercapai, dan pendidik yang peserta didik itu dapat apa namanya bisa mengerti itu walaupun karakteristiknya berbeda-beda. Mungkin sekian. Terima kasih Ade dan Dito telah menanggapi pertanyaan dari Sofia. Iya, izin tadi menanggapi pertanyaan dari Sophie kembali.
Mohon maaf tadi terlempar. Jadi gimana sih cara pendidik itu bisa mengetahui karakteristik peserta didiknya? Banyak kok metode-metode yang digunakan oleh pendidik untuk bisa mengetahui karakteristik dari peserta didiknya. Tapi menurut pendapat saya yang paling urgent adalah pendidik ini harus mampu untuk melakukan pendekatan psikologis kepada peserta didiknya gitu. Jadi sahabat siswa. Karena sahabat itu merupakan seseorang yang sangat penting dalam hidup kita, ya nggak sih? Pada sahabat kita nggak akan merasa segan atau malu gitu ketika menceritakan hal-hal yang paling sensitif tentang diri kita. Ketika kamu sudah dianggap sebagai sahabat seseorang, itu artinya kamu sudah dipercaya sepenuhnya oleh dirinya. Maka jika pendidik atau guru mampu menjadi sahabat siswa, maka guru sudah sepenuhnya dipercaya oleh siswa. Guru atau pendidik ini dapat mencoba untuk melakukan pendekatan secara emosional kepada siswa jika ingin menjadi sahabat mereka. Kedekatan emosional ini dapat membantu guru untuk memahami karakteristik peserta didik. Dengan kedekatan emosional, siswa tidak ragu untuk menyampaikan masalah atau pendapatnya tentang suatu hal kepada guru. Selain itu juga pendekatan emosional ini mampu membuat guru untuk mengetahui sisi lain dari siswa yang selama ini ia ajar gitu. Terkadang apa yang guru lihat di kelas itu belum cukup untuk menggambarkan karakteristik siswa. Oleh karena itu, guru harus atau perlu berinisiatif untuk lebih dekat dan menjadi sahabat bagi siswa agar guru itu mampu mengenali karakter dan perilaku dari siswanya. Kayak gitu sih. Gimana, Sophie? Terima kasih, Nel. Udah jelas banget. Tadi juga dari adik gitu. Makasih. Oke. Apakah sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Baiklah teman-teman sekalian, demikianlah hasil diskusi dan juga presentasi kita pada hari ini terkait alat pendidikan. Tapi sebelum menutup presentasi ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa alat pendidikan berperan penting dalam proses belajar mengajar untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang sesuai dengan harapan. Alat pendidikan adalah suatu tindakan atau perbuatan atau situasi yang dengan sengaja diadakan oleh pendidik untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Peran alat pendidikan perlu dikembangkan secara optimal agar menunjang kelancaran proses pendidikan. Demikian kesimpulan dapat saya sampaikan. Mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok berapa sini? Kelompok 10 dan saya baru sadar saya nggak mute mikrofon ya dari tadi ya. Banyak suara-suara nggak kan? Aman? Suara-suara paling di luar ya, suara-suara burung kayak gitu. Gitu. Oke. Lain kali diingat, lain kali udah tinggal satu pertemuan lagi lain kali. Kalau minggu depan misalnya saya lupa diingatkan aja ya gitu. Soalnya saya kadang sambil nginput nilai kalian juga. Oke. Berapa pertanyaan sih? Jadi sebenarnya 2 orang ya. Tapi 3 bareng sama Sofinya ada 2 pertanyaan, tapi masih berkaitan sih. Satu sama sebelum saya menjawab, saya mau ngobrol dulu untuk jadwal minggu depan karena kita takutnya nanti udah saya labas ngomong lupa lagi gitu ya. Minggu depan tuh kena libur lagi ya, hari Kamisnya, tanggal merah. Lihat dong ya, padahal itu pertemuan terakhir. Saya mau nanya kalau dipindah ke Rabu paginya gimana, soalnya kan kita perkuliahan yang Rabu udah nggak selesai, jadi tetap minggu depan selesai gitu perkuliahan. Takutnya kan saya belum tahu jadwal, tapi ada bisik-bisikan gitu lah ya. Nanti UASnya kan awal Juni gitu. Kalau nanti kita mundur-mundur, takutnya bentrok sama UAS gitu. Udah mepet banget. Gimana, nggak apa-apa dipindahinnya hari Rabu jam 7 minggu depan? Bisa, Ibu. Ibu berarti minggu depan respons, Ibu? Enggak dong.
yang ini malah ini nggak ada respons ini, makanya hari ini Iya, kalau misalnya ada yang bertanya, iya, karena mepet banget kan. Minggu depan tuh kelompok 11, tapi kayak biasa sih kalau ada yang mau tanya sebelum ujian bisa ditanya di grup, kecuali yang bersifatnya personal itu bisa japri aja ke saya gitu ya. Jadi walaupun udah perkuliahan udah selesai, sebelum UAS kalau ada yang masih mau nanya nggak apa-apa di grup aja kok. Bu, ini masih belum paham gitu, ntar insya Allah saya bales. Walaupun seperti biasa ya, kalau tidak terjawab diingatkan gitu. Takutnya tenggelam chat-chatnya. Jadi bisa untuk hari Rabu depan ya, karena kalian nggak ada kuliah kan. Soalnya kan harusnya kuliah landasan pendidikan udah selesai. Jadi tinggal dipindahkan, sehingga kita nggak perlu cari lagi jadwal pengganti. Gitu. Tetap aman, selesai perkuliahan minggu depan. Oke? Iya, Bu. Oke, seperti biasa, walaupun saya nanti abis ini ngejawab, kalau masih ada yang mau konfirmasi kehadiran, silakan konfirmasi di kolom chat ya. Karena di sini masih ada yang belum konfirmasi. Ini agak-agak pilek. Oke. Saya cek dulu daftar pertanyaannya. Oke, pertanyaan pertama dari Sofi. Ada dua ya sebenarnya, satu-satu dulu. Ketersediaan alat pendidikan dipilih dan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, bagaimana kayak ada perintah, larangan dan sebagainya, bagaimana memilihnya gitu ya, pertanyaan pertamanya. Benar? Iya, Bu. Yang keduanya, kalau peserta didik punya karakteristik berbeda, iya sih pasti, terutama di sekolah ya. Bagaimana cara pendidik mengatasinya? Gitu ya. Oke, yang pertama, bagaimana cara memilih alat pendidikan. Tapi ini alatnya fokusnya kepada perintah, larangan yang non fisik, Sofia, atau yang fisik juga. Ini mikirnya ke situ karena mikirnya yang alat kan, bukan alat fisik. Mikirnya yang non fisik ya. Soalnya tadi sempat dibahas juga ada yang fisik kan gitu. Walaupun sebenarnya biasanya di pendidikan itu fokus kita kepada alat yang non fisik. Biasanya kalau yang fisik lebih ke arah media biasanya gitu nantinya gitu. Walaupun tetap sih ada yang ngomong alat fisik dan non fisik gitu. Tapi kalau fokusnya ke arah yang bersifatnya alat mendidiknya sendiri, karakteristik yang dipertimbangkan itu, yang harus dipertimbangkan umumnya tuh bisa usia ya, pasti secara umum tuh usia pendidik, usia peserta didik, tentang usia. Makanya ada TK, SD, SMP, SMA. SD-nya juga dibagi, dari TK juga udah dibagi jadi A dan B, SD 1 sampai 6 dan lain sebagainya. Selanjutnya gender. Ini saya mau ngomong apa aja yang dipertimbangkan dulu ya. Terus gender, laki-laki atau perempuan nih. Gitu. Kalau dari usia misalnya kita nggak bisa menggunakan larangan yang disiplinnya misalnya terlalu tegas. Yang benar-benar kayak, oh ya ngobrol, kalau nggak harus ada hukuman A, B, C dan lain sebagainya, yang cukup misalnya berat, yang tidak bisa diberikan kepada anak misalnya usia TK. Contohnya ketika gurunya ngomong, yaudah kalau kamu tidak mengerjakan gitu kan yang ini, kamu salin ulang. Itu masih bisa diberikan kepada anak yang usianya SMA. Tapi nggak bisa diberikan kepada anak yang usia SD. Itu kan hukuman bentuknya. Hukuman, jadi hukuman itu bisa berupa hukuman yang langsung dikasih hukuman seperti itu, atau hukumannya juga bisa berupa, saya kecewa loh kepada kamu misalnya gitu. Nah itu hukuman sebenarnya. Walaupun kita nggak sadar kan ya, sebenarnya gitu kan ya, lebih ke psikisnya kayak gitu. Kalau langsung dikasih, oh ya kamu lari lapangan segala macam, itu kan hukuman bentuknya. Tapi disuruh lari, larinya ke hukuman fisik gitu kan ya. Tapi kalau misalnya saya kecewa loh, saya nggak seneng loh dengan perilaku kamu, itu sebenarnya hukuman, menunjukkan kekecewaan, menunjukkan ketidaksukaan. Atau termasuk kalian ketika ngejulit ngomongin orang tapi cuma ngelirik-lirik jutek doang, nah lirikan itu adalah hukuman kalau orang yang merasa gitu ya. Jadi bentuknya beragam, disesuaikan dengan usianya. Terus kalau gender, ada laki-laki, ada perempuan. Nah ini juga biasanya caranya juga beda. Misalnya diberikan kepada yang laki-laki. Nah ini yang sekarang jadi pro kontra sebenarnya kalau kalian baca tentang pendidikan gender ya. Ketika kalau di Indonesia itu masih mayoritas laki-laki sama perempuan, cara mendidiknya itu masih ada perbedaan. Laki-laki harus lebih tegas segala macam, dan perempuan harus lebih kayak lembut, dididiknya seperti itu gitu kan ya. Sedangkan kalau orang-orang yang ahli kesetaraan gender gitu ya, kalau kalian ngikutin seminar dan segala macam, mereka tuh nggak mau membedakan. Jadi baik perempuan laki-laki kedua-duanya harus sama gitu. Walaupun ada positif negatifnya juga ya. Karena umumnya yang gender
kesetaraan gender itu karena dari Amerika dan sebagainya, sehingga kalaupun nantinya ada timbul tahu Lady Boy nggak sih? Tahu ya? Itu booming di Thailand gitu loh, yang sebenarnya dia laki-laki tapi perempuan banget gitu, girly banget. Atau kayak misalnya transgender gitu, di beberapa negara kan sudah diizinkan gitu, karena memang pendidikannya juga tidak dibedakan. Nah ini juga harus dipertimbangkan. Selanjutnya ada kompetensi dan potensi. Jadi peserta didik bisanya apa sih, terus misalnya dasar-dasarnya udah bisa apa, itu juga jadi pertimbangan untuk misalnya gini, anaknya apakah dia sudah menunjukkan kemampuan. Jadi ada teori attachment misalnya untuk di TK gitu ya. Jadi anak itu cenderung terlalu terikat sama orang tuanya. Ketika dia ada separation anxiety disebutnya, ketika masuk sekolah dia nangis. Itu biasanya minggu-minggu awal gitu kan ya. Nah, ini guru harus mempertimbangkan alat pendidikannya seperti apa nih, apakah cuman membujuk dulu, apakah harus dengan cara yang tegas dan sebagainya. Itu bisa juga dengan kompetensi dan potensi anak, apakah anaknya secara mental sudah siap dan lain sebagainya. Itu harus dipertimbangkan juga, karena walaupun usianya sama belum tentu kompetensi dan potensinya sama. Benar nggak? Kalian misalnya melihat 2 orang anak 5 tahun, yang satunya udah menunjukkan karakteristik yang bisa dibilang lebih dewasa dibandingkan usianya. Saya nggak ngomong dia udah dewasa, lebih dewasa dibandingkan usianya. Sedangkan yang satunya setara, berarti kedua anak tersebut tidak bisa diberikan treatment yang sama karena kepribadian cukup berbeda. Terus interest, ketertarikan atau minat gitu ya. Jadi biasanya ketika memberikan kayak misalnya saya keponakan saya kayak ngasih rewardnya misalnya, oh ya udah ada rewardnya, nanti kita kayak semalam tuh Ci ada seharian soleh gitu kan ya, boleh nggak nanti malam dongengnya jadi 3 gitu, yang biasanya 2 gitu loh. Ya itu reward sebenarnya gitu kan ya. Dan kenapa rewardnya dikasihnya dongeng? Karena emang tertarikan dia, minat dia lagi ke sana gitu kan ya. Mungkin kalau minat yang lain misalnya boleh nggak anak yang suka main game misalnya, boleh nggak gamenya ditambah 30 menit, ya itu reward juga gitu kan ya. Jadi pemilihannya juga bentuknya disesuaikan juga dengan minat anak biasanya. Tapi tetap tidak boleh berlebihan, karena ada nih, wah hebat dibeliin ini, wah hebat dibeliin ini. Akhirnya nanti ada titik di mana anaknya ketika tidak diberikan apa-apa nggak mau melakukannya gitu. Jadi harus ada pertimbangan tersebut juga. Terus kepribadian. Nah ini yang sebenarnya sampai mahasiswa mungkin kayaknya dirasain banget sih. Contohnya ketika ospek ya, atau ada bentuk lainnya, kalau di kita, sih kok saya jadi lupa, mokaku. Ada lagi nggak sih istilah lain? Untuk yang kalau nggak salah biasanya di jurusan ada masing-masing kan ya? Kayak gitu. Nah, itu biasanya kan ada yang senioritasnya cukup tinggi lah gitu ya. Udah hal umum, walaupun kayaknya kalian nggak merasakan ya, karena kemarin masih corona kan. Bener nggak? Jadi ya kalau masuk itu biasanya saya ketika mahasiswa baru tuh ngobrol itu dulu. Dan beberapa laporan dari mahasiswa baru adalah ada beberapa yang merasa tertekan gitu loh. Kayak misalnya kakak-kakaknya tuh ngebentak sampai ngedeketin di depan mukanya gitu loh. Gitu kan ya. Terus kayak ya biasalah merasa lebih unggul dibandingkan yang lain ya gitu kan ya. Padahal belum tentu lebih dewasa dibandingkan anak yang usianya di bawah dia gitu kan ya. Jadi seringkali agak aneh sih gitu. Saya juga bingung itu budaya kayak gitu kenapa masih aja dilanjutin gitu. Gak ada faedahnya, nggak ada gitu sebenarnya. Kalau mau melatih kedisiplinan yang lain banyak cara lainnya gitu. Tidak dengan ngebully orang lain. Walaupun ngomong mau kayak oh itu kan cuma keakraban. Ya kalau salah satunya merasa tertekan itu pembulian. Gitu loh. Mana ada orang jadi akrab ketika yang satunya merasa dibully. Gitu kan ya. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Jadi ini juga berkaitan dengan pemilihan alat pendidikan. Karena biasanya si cutting-cuttingnya itu berkedok bahwa ini cara kita mendidik kalian biar lebih bertanggung jawab, biar lebih kuat gitu kan. Yang menurut saya absurd total gitu loh gitu. Kalau dia bertanggung jawab berarti dia bisa membimbing adiknya yang lebih dalam usianya lebih muda dibandingkan mereka lebih bertanggung jawab kepada mereka gitu kan ya. Bukannya justru lebih kayak menekan gitu. Nah, ini juga sebenarnya pemilihan dari si alat pendidikannya gitu loh. Karena sebenarnya kalau kalian lihat di negara-negara maju itu gak ada sama sekali loh ospek gitu. Kalian cek deh di Amerika gitu ya, di nggak tahu ya kalau di universitas yang tidak terdata gitu ya. Tapi universitas besar di dunia itu tidak ada ospek. Gitu loh. Jadi ketika kita mau unggul world class university tapi masih ada ospek, berarti secara nggak langsung menjatuhkan universitasnya sendiri gitu ya. Nah itu luar biasa keras yang kayak gitu. Nah ini juga berkaitan dengan
larangan juga. Jadi ingat yang namanya pendidik itu gitu ya. Apalagi udah kalian tahapnya bukan anak didik yang usianya bisa dibilang udah dewasa kan sekarang ya, usianya dari usia ya 18 tahun. Sehingga bukan pedagogik yang anak-anak lagi tapi udah kepada andragogi. Dan andragogi itu pendidiknya bukan lagi orang yang dibilang lebih dewasa usianya. Tapi bisa aja jadi setara kalau udah di andragogi. Selama dia bisa lebih memberikan kayak informasi lain yang bisa kita intinya kita bisa mempelajari sesuatu dari dia, itu udah bisa kalau di andragogi, sehingga cutting kalian udah bisa disebut pendidik kalau dia memberikan suatu pendidikan kepada kalian sifatnya. Nah itu yang harus dipertimbangkan. Kenapa saya bahas ke sini? Ada mungkin mahasiswa yang merasa oh iya ketika saya kakak kerasnya tingkat seperti itu biasa, ya udah sih biasa aja nggak usah dianggap. Ada kepribadian seperti itu. Tapi ada yang merasa tertekan, yang akhirnya ngedrop stres dan segala macam. Walaupun kadang-kadang saat saya ngomong gitu ya sama yang senior-senior ngomong, ah mereka aja Bu yang lemah, bukan lemah. Karakteristiknya berbeda gitu. Kalau kita ngomong, oh terus kalau kalian berarti seperti kata tadi Hamam dengan istilah apa sih? Yang sampai ada wow kata teman-temannya. Dia Hamam menggunakan istilah apa ya? Brutal kata Hamam gitu ya. Terus kalau misalnya kita ngomong yang anak-anak yang tidak menerima itu lemah, berarti yang keras mau nggak diomongin kalau mereka brutal? Kalau bilang, oh kita nggak brutal kok, iya karena kepribadiannya beda gitu kan ya. Kalian juga nggak mau dibilang brutal, sehingga ada yang tidak suka dikerasin, jangan dibilang juga lemah. Karena kepribadian orang beda-beda. Nah ini terkait dengan kepribadian. Walaupun umumnya sih bilang di sekolah lebih cenderungnya hanya pada usia dan kompetensi. Karena biasanya guru nggak terlalu mendalam pahamin kepribadian, benar nggak? Nah itu yang sebenarnya tanggapan Dito tadi ada ya, ini menanggapi juga jawaban kedua gitu ya dari pertanyaan Sofi. Terus karakteristiknya berbeda-beda gitu ya. Bagaimana cara mengatasinya? Umumnya dengan memahami karakteristik peserta didik kata Dito kan harus guru itu harus mampu ya tadi ya memiliki kemampuan untuk menganalisis karakteristik peserta didik. Sebenarnya itu ada undang-undangnya. Undang-undang tentang kompetensi guru, kompetensi pedagogi guru. Salah satunya adalah guru wajib memahami karakteristik peserta didiknya walaupun tidak dilaksanakan. Gitu ya. Tapi ada undang-undangnya yang mewajibkan guru harus seperti itu. Caranya gimana? Pertama observasi, bisa ngeliatin gitu ya. Kedua angket, yang kayak siswa disuruh ngisi checklist dan segala macam, atau uraian terserah gurunya menyesuaikan juga dengan kemampuan gurunya, evaluasinya yang gurunya mampu seperti apa. Terus bisa juga langsung nanya, kalian suka nggak sih dengan cara ngajar saya seperti ini? Kalau nggak suka ada ide lain nggak dan sebagainya. Kalian suka nggak dengan misalnya hukuman seperti ini, perintahnya yang seperti ini, rewardnya yang begini, itu bisa didiskusikan dengan siswa, apalagi siswanya itu udah usianya yang seperti SMP dan SMA. Bahkan di TK juga di sini udah bisa anak-anaknya diajak, Ibu kalau cerita 30 menit di ini ya suka nggak? Kalau misalnya nggak suka mau ceritanya apa, kadang-kadang ada yang ngasih, Ibu aku mau cerita yang gini-gini dong, kayak gitu ya. Jadi itu udah bisa diajak untuk memahami karakteristik peserta didiknya lebih baik gitu. Jadi itu caranya untuk memahami peserta didik. Lalu cara lainnya bisa menggunakan alat pendidikan yang beragam. Itu kenapa kayak misalnya model yang dianjurkan di sekolah itu tidak hanya satu model. Termasuk kayak caranya juga reward and punishment juga tidak hanya satu, tapi harus beragam. Nah ini untuk memfasilitasi keseluruhan peserta didik upayanya. Gitu. Jadi kalau monoton takutnya yang lain tidak. Terus sekarang di data Dapodik juga itu udah ada input sebenarnya, input minat dan bakat. Walaupun saya bingung sih, karena saat kalian daftar sekolah SMA seperti itu gitu ya, nggak disuruh ngisi formulir ada minat bakat kan? Kayak kalian tertariknya hobinya apa nggak disuruh kan? Padahal di Dapodik itu ada untuk inputnya, makanya saya bingung. Jadi kalau anak-anak nggak diisi, bagaimana operator ngisi gitu? Karena datanya lengkap. Berarti hobi kalian itu ditembak aja gitu loh. Apa aja hobinya dimasukin. Benar kan? Karena di Dapodik ada, di data pemerintah ada. Tapi siswa SMP sama SMA nggak pernah ditanya hobinya apa untuk ketika masuk sekolah. Kalau prestasi iya jelas benar kan, prestasi kamu apa, terus misalnya mau masuknya eskul apa, tapi hobi yang benar-benar hobi apa yang suka kamu lakukan itu nggak ditanya. Nggak, walaupun mungkin ada tapi nggak semua, mayoritas enggak. Tapi datanya di Dapodik lengkap. Jadi saya tidak tahu itu diperoleh dari mana datanya gitu ya. Tapi yang pasti ada, kecuali kalau di TK itu memang ditanya kayak ada formulirnya khusus. Terus namun kalau di sekolah ya seperti tadi ya memang cenderungnya nggak utuh sih. Kalau saya juga akuin, termasuk kayak saya juga ngajar itu sulit untuk memfasilitasi satu kelas gitu.
Kalau di TK mungkin agak lebih mudah gitu ya untuk memfasilitasi karena muridnya itu sekitar kayak 10 sampai 15. Tapi kalau udah jenjang tinggi apalagi mahasiswa kadang-kadang ada yang satu kelas 50, 55 dan sebagainya itu dan ketemunya cuma seminggu sekali, seminggunya juga cuma 1 jam 40 menit itu agak cukup sulit untuk memfasilitasi semua gitu. Tapi seenggaknya caranya adalah kayak gitu dengan ngobrol dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya ada yang nggak seneng itu bisa sekalian silakan diomongin gitu. Tadi saya lihat Dito raise hand. Gimana Dito? Iya Bu, kan tadi bahas kayak ospek gitu. Kan Ya. kalau misalnya kita tahu gitu ya di UPI, ospek itu kalau misalnya di TKN mah nggak terlalu gitu ya Bu, nggak terlalu keras gitu. Tapi kalau misalnya kayak di FPOK gitu, kan di itu tuh ada Ya. teman FPOK. Nah, kalau ospeknya itu sampai dibotakin itu kan ada temen tuh sampai nggak kuat gitu. Nah itu tuh kalau misalnya dari pihak kampus itu ada intervensi nggak Bu, kayak ngelarang gitu, Ada terus apabila diberhentiin gitu. dilaporkan. Sayangnya nggak ada yang lapor. Oh, jadi nggak ada yang lapor gitu ya Bu? Oh. Jadi karena edaran UPI sendiri tidak boleh adanya perpeloncoan. Itu resmi. Jadi di UPI kalian bisa ngelihat dari mukaku juga nggak ada kan. Yeah. Kalau di universitas lain kan ada ya, masuk awal tuh masih ada yang kayak kegiatan universitas yang disuruh pakai A, B, C dan sebagainya yang agak kurang kayak misalnya diikat pita-pita dan segala macam gitu kan ya. Banyak kalau di UPI kan dari mukakunya juga nggak boleh. Dan ada turunannya dari universitas segala macam nggak boleh gitu loh sebenarnya. Tapi kan nggak ada yang melapor. Universitas tidak bisa ngambil tindakan kalau tidak ada laporan. Gitu. Jadi selama itu melapor itu nggak apa-apa. Gitu. Jadi konsekuensinya tinggi kok, ada hukuman, ada kalau misalnya terus-terusan kalau sampai fisik itu bisa dilaporkan, saya nggak tahu ya sampai dampaknya semana, karena itu internal kampus juga yang akhirnya mengambil keputusan nantinya, tapi ada konsekuensinya sendiri apabila mereka melanggar, karena aturannya tidak boleh ada perpeloncoan, boleh ada ospek tapi bukan perpeloncoan, beda ya. Contohnya kumpul-kumpul, ngobrol bareng, atau kalau misalnya games-games biasa gitu loh, tahu kan ya, games yang disuruh kayak karakter building kayak gitu, itu nggak apa-apa, itu diizinkan kok sama kampus. Atau misalnya latihan kepemimpinan, baris berbaris, itu kan fisik juga sih sebenarnya, keras kan. Tapi maksudnya tidak dalam bentuk perpeloncoan. Perpeloncoan beda ya, karena biasanya kayak membentak, ngomongnya juga beda dan sebagainya. Ada salah satu prodi waktu itu, nggak perlu disebutkan lah di prodinya di mana, tapi di FP MIPA gitu kan ya, yang dia ngobrol sama saya waktu itu saya ngajar. Tahun berapa ya, 2 tahun lalu kalau nggak salah. Terus mereka tuh ngomong, Bu, kita itu sampai ada cuttingnya itu yang ngebentak-bentak di depan mukanya langsung. Dan posisinya teman mereka itu udah sampai pucat gitu loh. Terus kakak tingkatnya bukan berhenti, malah ngomong lemah banget sih gini doang pucat dan segala macam sampai pingsan. Gitu. Dan udah kejadian pingsan, nggak ada yang ngelapor kan awalnya. Tapi mereka ngomong ke saya gitu kan. Kalau saya kan biasa kayak kalian juga kayak ngobrol-ngobrol biasa kan, cerita-cerita kayak gitu kan. Jadi mereka juga cerita gitu kan. Gimana ya Bu ya, tapi jangan lapor gitu-gitu kan. Terus saya bilang, ya kalau kalian merasa nggak suka, harus dilapor. Kalau nggak dilapor, turun-menurun. Gitu kan. Akhirnya waktu itu saat saya ngomong, awalnya nggak mau ngelapor, tapi ketika mereka mungkin ngelihat temennya pingsan gitu ya, solidaritasnya tinggi. Gitu kan. Akhirnya mereka lapor ke prodi dulu dan diusut sih, katanya sekarang tuh jauh banget gitu dibandingkan sebelum-sebelumnya, sehingga mereka nggak ada perpeloncoan yang sampai ngebentak-bentak gitu lagi. Tapi awalnya tetap sih kayak kakak tingkatnya jadi jutek segala macam, ih ngadu gitu lah segala macam. Cuman ya udah lah ya, dia juga lulus bentar lagi gitu kan, jadi nggak usah terlalu dipikirkan gitu. Setelah lulus juga kalian kalau misalnya mau berteman silakan, enggak juga nggak masalah gitu kan. Kalau misalnya toksik ngapain gitu loh. Kalau saya mah tipenya gitu sama mahasiswa kan. Kayak, iya Bu, kakak tingkat menghormati seseorang itu harus dihormati ketika mereka layak dihormati. Kalau tidak layak untuk dihormati nggak perlu gitu loh. Kalau jadi toksik tinggalin gitu loh kan. Kalian juga bukan kuliah bareng mereka gitu kan, maksudnya kalau dijutekin segala macam ya udah sih paling di daerah kampus gitu kan ya, mau sejauh apa mereka ngejutekin gitu kan ya. Karena namanya sampai pingsan itu udah kasusnya udah panjang gitu loh. Itu udah melukainya fatal loh. Kalau dilaporkan bisa diusut, bisa panjang kan. Gitu. Sampai pingsan gitu, dan udah pingsan tuh masih dibilangin pas besoknya lagi datang tuh masih bilang, "Ya lemah banget gitu doang pingsan," kayak gitu. Itu pembulian loh itu kayak gitu kan. Jadi yang sayangnya banyak tidak melapor gitu. Alasannya gitu. Terus ada juga yang ngomong, "Iya sih Bu, kita juga nanti sama adik tingkat gitu." Nah, itu turun temurun gitu kan. Kalau rantainya nggak diputus ya terus-terusan.
Nanti ketika punya adik tingkat, ngomong ke adik tingkat, kita juga dulu digituin nggak apa-apa kok. Terus-terusan kayak gitu kan. Jadi kan gini loh, saya juga masuk grup, saya kebetulan untuk regional dan internasional gitu kan, pengembangan pemuda gitu di Waisili gitu kan. Waisili itu udah termasuk internasional, dia pembiayaan kita dari Amerika yang saya share linknya ke kalian ya, sempet ya. Yang ada kegiatan tuh siapa tahu ada yang mau daftar. Itu kita semua dibiayain. Dan kalau kalian tahu senior, kayak saya ikut misalnya, senior saya itu yang benar-benar udah jadi dosen di mana, udah jadi profesor segala macam, itu senior. Padahal masih muda-muda gitu, usianya cuma beda berapa tahun dari saya, ada yang kepala di mana segala macam, tapi nggak ada yang ngebully gitu. Mereka ngebimbing keras, bimbingannya keras. Waktu saya seminggu karantina bareng mereka itu, bayangin kita jam, kalau walaupun kita muslim, sholat misalnya biasa 4:30, tapi biasanya kan nggak ada si waktu jam 6 itu on time, udah waktu makan sarapan dan udah siap, itu agak-agak keburu-buru gitu kan ya. Kecuali kuliah juga itu kan nggak langsung harus on time yang detail banget. Kalau ini tuh habis sholat subuh gitu kan ya, ada waktu olahraga harus khusus 5:30 gitu. Terus jam 6 harus udah di tempat makan semua, jam 7 harus sudah selesai semua, 7:30 harus sudah masuk ruangan, itu berjalan terus, cuma dipotong waktu sholat, karena mereka tetap nyediain waktu sholat, sampai waktu selesai istirahat itu jam 4. Jam 4 tuh kita break, terserah selesai, tapi kita harus manajemen waktu sendiri karena ada project kelompok yang harus diselesain. Dan itu semuanya selesai dalam 5 minggu. Itu bener-bener ngebangun gitu loh, kayak disiplin dan segala macam, tapi gak ngebully. Gitu loh. Tapi ada waktunya, kayak kalian jam sekian harus ya gitu. Itu kalau udah waktunya gitu ya, pintunya ditutup dari dalam, kalau telat nggak boleh masuk. Dikunciin gitu loh. Jadi nggak ada urusan mau kalian mau ngomongnya, aduh saya tadi ditulis segala macam, kalian harus bisa manajemen waktu kalian sendiri. Tapi nggak ada yang ngebully kayak, masa gitu doang nggak bisa sih, yang pokoknya gitu-gitu ya caranya. Nggak. Jadi nggak ada kayak benar-benar pembulian seperti itu, nggak ada. Tapi bisa dilihat proyeknya luar biasa besar gitu, disiplinnya meningkat pesat gitu loh. Kemanusiaannya juga tinggi. Itu kalau kalian ngecek websitenya Waisili itu mereka bisa tiap tahunnya habis berapa miliar untuk ngadain kegiatan-kegiatan kayak gitu gitu loh. Tapi nggak ada gitu. Ketika kalian kumpul dengan anaknya, saya sekarang kumpul sama teman-teman gitu ya, yang sekarang mereka udah pada istilahnya jadi ada yang banyak deh orang-orang yang kelompok di sana, itu nggak ada yang kayak perpeloncoan. Bahkan kita ketemu Duta Besar Indonesia waktu di Malaysia itu nggak ada perasa pembulian sama sekali. Beliau malah ikut duduk sama kita di lantai. Gitu loh. Karena kursinya ngomong, aduh kita kayaknya ribet deh kalau kursi kalian ini rame, sekitar hampir berapa orang, masih kita mau di kursi itu ribet, narik-narik kursi, udah duduk aja, akhirnya di lantai semua. Gitu loh. Itu duta besar. Gitu kan ya. Yang punya seperti itu aja, maksudnya bisa ngajarin kepemimpinan tanpa ngebully, apalagi kita gitu yang masih belajar jadi pemimpin gitu kan, mau ngebully-bully orang gitu loh. Kalian udah jadi pemimpin, mau ngebully orang lain biar jadi pemimpin gitu kan, nggak bisa. Gitu kan ya. Yang namanya pemimpin kan bukan membully orang lain, tapi membimbing. Nah ini yang harusnya biasanya sih kayak gitu sih ngomongnya, kayak ya biar kita kuat loh gitu. Emang kalian kuat? Kalau misalnya contohnya kuat, ketika ditolak sama dosen berkali-kali skripsi, kuat nggak mentalnya? Gitu aja dulu gitu kan ya. Kalau masih ngeluh dosen ini bimbingan itu susah gini-gini, ngomel segala macam, kamu mau ngebimbing adik tingkat kalian untuk jadi lebih kuat, kalian aja kuatnya belum kuat mentalnya. Buktinya ditolak berapa kali mentah, langsung cet udah kabur. Gitu kan ya. Kalau kuat mental ditolak dosen, walaupun ya saya nggak suka dengan judulnya, kuat dong mentalnya. Gitu kan ya. Kalau misalnya belum kuat mentalnya, gimana mau ngebimbing yang lain buat kuat mental gitu kan. Nah itu sesimpel itu sih kayak gitu. Kalau misalnya ada kakak tingkat ngomong, kalian harus kuat. Kakak ketika dikasih tugas banyak sama dosennya, ngeluh nggak? Kalau ngeluh belum kuat mentalnya. Berarti gitu kan ya. Jadi jangan ngajarin orang gimana mentalnya kuat kalau belum kuat mental. Gitu. Jadi sebenarnya sesimpel itu. Gitu. Kan bisa sih kita istilahnya ngembangin diri bersama, bener nggak? Sama-sama berusaha, sama-sama belajar, itu kan nggak masalah gitu loh. Nggak perlu dengan cara ngebully orang lain. Gitu. Itu yang kalau ditanya sama mahasiswa, Bu, Ibu yang paling kalau misalnya kesel sama mahasiswa, misalnya gimana, misalnya nggak bisa-bisa yang diajarin, nggak, saya bilang, enggak, saya paling kesel kalau ada orang yang ngebully, itu aja sebenarnya. Kalau mahasiswa masih nggak bisa, masih oke lah, ntar kita belajar gitu kan ya. Tapi kalau udah ngebully orang lain, udah neken orang lain, itu udah benar-benar titik poin ini banget gitu. Masalahnya kalau kalian nggak bisa menghargai orang lain gitu kan ya. Ketika kalian belum jadi apa-apa istilahnya gitu ya, udah berani nggak ngehargain orang lain, gimana kalian mau jadi pemimpin yang baik gitu. Kemanusiaan itu kan yang esensi banget gitu. Kita menjadi manusia, yang membedakan kita dengan binatang adalah ketika kita memiliki kemanusiaan.
Kalau kita tidak punya rasa kemanusiaan, bedanya apa? Gitu kan, itu yang inti banget gitu sebenarnya. Nah itu juga harus sebenarnya ditanamkan dengan anak-anak gitu, karena anak-anak sekarang banyak banget yang ngebully di sekolah, bener nggak? Kayak cuman temennya itu tuh kemarin ada cerita, ada anak kelas 5 yang cerita, aku lagi jalan katanya, terus ada temen yang nabrak bahu gitu loh. Saya bilang, ih sinetron banget deh gitu. Nabrak bahu terus pergi gitu. Nah itu juga terjadi SMA juga ya, MOS itu cukup kencang gitu. Tapi Bu, Padahal kalau misalnya dosennya sudah mengetahui kayak gitu kan berarti dari pihak universitas, dosen prodinya gitu, itu kan berarti masih menerapkan turun-menurunnya gitu Bu. Itu lapor ada aja, nggak pengawas masalah. gitu, Nggak nggak ada masalah. pengawas gitu Bu. Lapornya ke pusat, langsung ke kampus, langsung ke bagian rektorat, kan emang yang bagian penanggung jawabnya bukan prodi nantinya. Oh, Kan bagian ke atas, prodi juga harus lapor. Berarti kalau itu lolos, berarti kan prodinya tidak melapor. baik, Gitu baik. kan. Jadi sebenarnya ada edarannya kok, tidak boleh. Tidak boleh dalam bentuk perpeloncoan. Gitu kan ya. Makanya biasanya kalau kayak gitu, walaupun ada yang terlihat gitu kan ya, tidak ikut-ikutan kan. Kenapa? Karena ketika diusut tidak kena gitu loh. Jadi urusannya dengan mahasiswa. Makanya kalau saya bilang ya kalau mau lapor aja, nggak masalah. Kita nggak suka, selesai gitu kan. Karena itu panjang kok, dari perlindungannya juga ada secara nasional. Perpeloncoan. Itu yang lagi diberantas banget kan itu sekarang di Indonesia. Itu karena pengembangan mental bukan cara dengan kayak gitu. Malah mental nggak tahu sih kalau menurut kalian. Kalau saya bilang mental kita dengan perpeloncoan malah tidak terbina sih. Yang ada malah jadinya ya udah berarti ini boleh, dan ketika itu diturunkan terus-menerus kan. Mau sampai kapan gitu loh. Jadi bohong sih kalau dalam satu kelas tidak ada yang akhirnya benci dengan kakak tingkat tersebut. Satu angkatan deh. Misalnya 80. Pasti ada rasa istilahnya ya udah deh nggak apa-apa, tapi ada keselnya tuh ada. Gitu loh. Dosa kita udah cukup banyak di luar dari yang disengaja gitu ya. Jadi tolong jangan menumpuk dosa yang disengaja gitu. Karena kita aja udah berusaha menjadi orang baik, tetap kadang-kadang gitu kan ya, menyinggung orang lain dan sebagainya. Jadi jangan disengaja nyinggung gitu loh. Jadi kalau bisa kan diminimalisir, bukan sengaja ditambahkan gitu. Karena itu ada kasus psikologinya juga. Ketika kita dididik dengan cara kekerasan, itu mental kita ketika mendidik orang lain juga akan keras. Gitu. Itu yang kenapa kecenderungan ketika orang dibully sehingga membuli orang lain. Kenapa ketika kita, nah ini yang kata kalian kenapa kita sering dulunya sempat dijajah lama, sehingga tanpa kita sadari sekarang kita mengimplementasikan penjajahan kepada adik tingkatnya sendiri. Gitu, nggak disadarin. Negara lain udah pergi, ngejajahnya bangsa sendiri. Pengen coba gitu mungkin ya rasanya gimana ngejajah orang lain gitu kan. Jadi ini aneh sih, jadi kayak merasa saya yang kuat gitu ya, kayak ini nggak sih, zaman purba gitu nggak sih, survivalnya siapa yang kuat secara fisik dan memiliki kekuasaan maka akan menjatuhkan orang lain gitu ya, padahal peradabannya udah berkembang gitu kan. Jadi ya harus lebih cerdas lah gitu, harus lebih membimbing. Kalau misalnya nih, saya waktu itu ngobrol juga sama mahasiswa, kalau kalian tidak bisa merubah pemikiran orang lain, contohnya kakak tingkat kalian, berarti kalian yang harus mulai. Artinya ketika kalian terjadi kakak tingkat, jangan melakukan hal sama dengan adik tingkat kalian. Kalau masih melakukan yang sama dengan alasan, dulu saya juga digituin sama kakak tingkat, berarti kalian ngelanjutin. Kalau kalian nggak bisa merubah orang lain, rubahnya dari diri kalian sendiri. Karena misalnya Bu nggak bisa, Bu kakak tingkatnya udah berubah, ya udah oke selesai. Tapi kalian udah menjadi kakak tingkat sekarang. Ada adik tingkat nanti, jangan melakukan hal yang sama. Tapi kalau melakukan yang hal sama, akhirnya adalah perputaran lagi. Lanjut terus, karena yang namanya rantai kan harus diputus ya. Kalau mau selesai. Kalau enggak ya muternya gitu-gitu aja sih. Gitu kan. Makanya saya selalu ngomong, menjadi seseorang gitu kan ya, yang kalian harapkan, ingin kalian lihat di orang lain gitu. Sama ketika jadi guru, ketika ada yang ngomong Bu guru ideal gimana, jadi seorang guru yang kalian harapkan kalian punya guru seperti itu. Sama ketika ngomong Bu ibu kalau mau jadi dosen gimana, saya dulu pengen punya dosen seperti ini, sehingga saya mengajar saya jadi seperti itu gitu. Karena fokusnya adalah saya nggak bisa ngerubah orang lain, tapi saya bisa ngerubah diri saya sendiri. Fokusnya ke situ sih. Ini kasihan sih kalau masalah-masalah kayak gini ya, pembulian tuh sedih gitu melihatnya. Gitu ya Dito ya. Oke, selanjutnya dari Ade, ada alat bantu pendidikan, misalnya lab. Ini kayaknya kita bahas kemarin ya. Mengapa masih ada sekolah yang alat tersebut kalau dipakai masih cepat rusak? Lebih baiknya seperti apa? Kayak di sini saya bilang ya ada perpustakaan nggak boleh dipakai, gitu kan?
dengan alasan nanti bukunya rusak kata guru gitu kan ya. Tadi sebenarnya udah disinggung sih sama Hamam. Banyak alasannya, contohnya kayak kurang tenaga, iya. Jadi beberapa alasan tuh pertama takut rusak ya. Jadi kalau rusak biasanya kalau itu dan alatnya bantuan dari pemerintah, kerusakan sekecil apapun harus dilaporkan. Karena itu yang saya alamin di TK. Contohnya adalah lecet gitu ya, atau kayak meja patah satu ininya kayak kakinya, atau misalnya buku ada yang robek, itu harus dilaporkan. Jadi mungkin ada juga yang males harus lapor gitu ya. Jadi kayak harus lapor data-datanya detail. Jadi ada persentase kayak berapa persen yang rusaknya, berapa persen enggaknya gitulah pokoknya. Itu ada mungkin ada beberapa yang males untuk ngurusin kayak gitu. Yang kedua, males ngurusnya bukan laporan tapi males ngurus labnya. Karena penggunaan lab itu kan harus didampingin. Gitu kan ya. Jadi harus pendampingan, misalnya kalau lab komputer, dari ngidupinnya, dari mereka ketika ada di ruangannya, sampai mereka keluar, terus misalnya ada kotor atau bagaimana, itu harus ada penanggung jawabnya. Terus yang seperti kata Mam tadi, belum ada tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi menunjang mungkin gitu, karena kalau di kita itu masih guru piket kan ya biasanya umumnya. Contohnya yang jaga perpustakaan siapa gitu kan ya gurunya ganti-ganti lah ya. Ada sih beberapa sekolah yang punya guru perpustakaan, tapi mayoritas adalah gurunya disuruh kayak gitu keliling. Sama kayak kadang-kadang guru BK di perpus gitu kan ya. Saya juga ngalamin sih dulu gitu. Jadi atau guru siapa jadi di BK, jadi kayak tupoksinya tuh muter-muter gitu loh. Jadi bingung gitu, ini job desk-nya siapa gitu sebenarnya. Jadi job desk bersama kekeluargaan gitu ya. Nah itu yang sering terjadi gitu. Jadi kalau ditanya lebih baiknya seperti apa, pertama kalau saya bilang sih yang paling urgent banget memastikan bahwa setiap sekolah tuh memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kompetensi atau kualifikasi yang relevan gitu. Misalnya ada lulusan perpustakaan informasi untuk di perpustakaan. Jadi mereka nggak perlu nyuruh siswa yang nyusun buku, ngerti ya maksudnya? Karena ini biasanya tuh sering banget hukuman adalah menyusun buku di perpustakaan. Sedangkan siswanya sendiri itu nggak tahu nyusun bukunya itu di mana. Jadi akhirnya bingung ketika mau nyari buku gitu. Jadi seenggaknya ada petugas yang emang bertanggung jawab di hal tersebut. Terus komputer, bukan lagi guru yang bisa komputer, tapi emang guru yang benar-benar lulusan di bidang komputer gitu loh. Kalau sekarang kan bisa ya itu guru itu ahli IT juga loh jadiin gitu ya, walaupun dia guru matematika, guru IPA atau apapun lah itu gitu kan ya, dia merangkap sebagai guru di lab komputer gitu kan ya. Terus misalnya lab biologi juga, terkadang belum tentu dia itu ahli di lab biologi gitu kan. Kalau kalian ngecek di beberapa negara maju, itu guru kelas sama guru lab itu biasanya beda. Karena katanya kayak di lab itu kan lebih kepada prakteknya segala macam, jadi gurunya khusus gitu. Kayak saya dulu di SMA saya kebetulan tuh ada guru yang khusus untuk di lab fisika. Karena saya dulu waktu olimpiade suka nongkrong di lab gitu kan ya, bapak itu di situ terus kerjaan itu. Padahal dia guru fisika tapi dia benar-benar fokusnya di situ. Jadi bahkan murid-murid dia yang ke lab akhirnya kalau belajar. Gitu karena emang dia job desk-nya di situ gitu. Terus selain itu ada pelatihan atau penyuluhan misalnya untuk penggunaan, gimana sih cara menggunakan, mungkin gurunya punya fasilitas nggak tahu cara gunainnya. Karena kalau menurut ini umum loh, banyak guru yang sesederhana pakai proyektor aja nggak tahu masangnya, benar nggak? Ya kan? Jadi bahkan dari segitu apalagi dengan yang teknologi lainnya gitu. Terus pengecekan supervisi berkala sih saya bilang. Jadi kalau nggak mau kerepotan gitu kan ya, itu harus ada supervisinya berkala. Jadi tahu apakah itu udah digunakan dengan baik, ataukah digunakan atau tidak sama sekali, atau gurunya kompeten atau enggak, itu sebenarnya harus ada supervisi sehingga ketika ada kekurangan apapun itu bisa ditanggulangi dengan baik, bukan ditutupin. Karena biasanya sekolah itu kan nggak mau lapor ke pemerintah, takutnya nilai sekolahnya turun gitu kan ya, sehingga dampaknya adalah internalnya tidak cukup baik kualitasnya gitu, karena takut malu. Jadi jangan malu ya, makanya kan malu bertanya sesaat di jalan gitu ya. Jadi termasuk pemerintah, termasuk sekolah juga, kalau dia nggak bisa nanya, bahkan nanya kepada siswa, karena sekarang anak-anak sekarang itu kemampuan untuk penggunaan fasilitasnya luar biasa sih saya bilang. Terutama kayak lab komputer, penggunaan gitu-gitu, anak-anak udah pada jago. Mungkin kalian kayak belajar dari YouTube gitu ya. Mungkin seperti itu gitu kan ya. Karena ponakan saya sendiri udah ngotak-ngatik keyboard gitu. Kadang-kadang kalau ini laptop nggak mati gitu kan ya, saya yang deg-degan gitu. Dia udah duduk aja di ruang kerja. Ini kayak gini ya Ci ya, cara ngekliknya saya yang deg-degan gitu. Takutnya ada yang hilang aja gitu kan ya. Cuman mau dilarang juga takutnya dia akhirnya nggak mau belajar gitu kan ya. Jadi ya udahlah gitu. Itu adalah cara-cara yang mungkin dan kenapa dan bagaimana caranya untuk menanggulangi gitu ya Adek ya. Oke.
Oke, kita ketemu lagi minggu depan, pertemuan terakhir lingkungan pendidikan ya. Nah, itu sebenarnya udah dibahas juga di landasan pendidikan sekilas tentang keluarga, masyarakat kayak gitu. Tapi akan kita fokuskan kepada si lingkungannya nanti gitu. Jadi pengaruh lingkungan terhadap pendidikan itu seperti apa. Oke, jadi sekian dari saya. Stay safe, stay healthy buat kalian semua dan happy weekend gitu ya. Walaupun nggak long weekend lagi kayak minggu lalu gitu, tapi lumayan lah ya. Offline nggak, Bu? Ini kenapa mahasiswa saya setiap kelas tuh pada nanya, Ibu kapan offline, Ibu kapan offline gitu ya. Saya belum dapat izin offline soalnya, tergantung atasan gitu ya. Ketika dibilang, ini landasan pendidikan offline, pedagogi offline ya, kita tinggal ke kampus. Tapi sampai sekarang nggak ada pengumuman bahwa harus offline gitu. Jadi punten ya, banyak juga yang ngomong, iya pengen ketemu ya, nanti aja kalau main-main ke kampus ya. Saya sering ke kampus sih. Pengen kampus ngapain, Bu? Nggak apa-apa, bosan aja di rumah di kampus. Gitu ya. Oke, enggak, soalnya saya ikut ngebimbing English Club untuk PGSD soalnya gitu. Jadi kalau ada kegiatan terkait English Club, lomba segala macam, saya biasanya pasti ke kampus. Oke, nanti kalau misalnya saya ke kampus, kalian di kampus bisa meet up lah ya. Jadi mungkin kita bertemu lagi minggu depan, tetap semangat belajarnya, jangan lupa resumenya 1 kali lagi ya. Dan jangan lupa makalahnya juga untuk pedagogi, karena kita nggak punya LKM. Jadi sekian dari saya, punten kalau misalnya ada salah-salah kata, dan sampai berjumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi. Terima kasih. Oke, jangan Terima sedih, kasih, nanti Bu. kita ikut sedih semua. Oke, saya kelas duluan ya. Assalamualaikum. Ya, Bu. Ini PAI jam berapa sampai jam berapa ya? Jam 9 kan kemarin mah kata bapaknya teh. Oh, jam 9 sampai jam berapa? 2 SKS berarti. Ih, guys, soalnya kayak 3 sih apa? Hah? Jam 9 sampai jam berapa? Jam 9. 2 SKS 1 SKS 50. Ya, kita kayak biasa gitu, kayak tilawah dulu, habis itu kayak gitu. Ha, Ada yang Kita nambah-nambahin. ngaji dulu aja. sok Buatin breakout Dit. room dong. Ada yang nambah-nambahin